ya kan. Saya izin ke orang tua. Eh, Orang tua saya pesan waktu itu ada 2 pesan dari mama ya kan. Iya. Sampaikan kalau Deki bisa menjalankan 2 pesan mama ini, mama izinkan dia maju sebagai caleg. Pesan pertama, niatkan maju sebagai caleg ini untuk mencari ridho Allah. Kalau memang niatnya untuk mencari ridho Allah, jangan gunakan cara-cara yang Allah tidak ridho. Iya. Termasuk itu money politik. Iya. Kalau Deki gunakan cara itu, Deki yakin, mama yakin Deki tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan nanti, jangankan Deki bisa mengabdi untuk yang seperti yang Deki cita-citakan, rumah tangga Deki pun akan hancur tuh kalau Deki gunakan cara-cara Allah nggak ridho atau waktu itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhayal untuk kaya jadi anggota dewan. Iya. Kalau itu hayalan Deki dari sekarang, berhentilah jadi anggota dewan. Tidak akan bisa Deki mengabdi seperti yang Deki cita-citakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Reomek dimanapun berada. Alhamdulillah kita pagi ini dapat bertemu, berkumpul, dan di depan saya sudah ada aktivis ya Bang ya, aktivis sosial ya. Belum. Aktivis sosial yang senantiasa selalu semangat, selalu memberi untuk umat Bang ya. Ada Bang Deki Ersanda. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, San. Ya. Bagaimana keseharian Bang Deki? Untuk profil singkatnya Bang, boleh dijelaskan ke kawan-kawan di Reomek Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama biasa manggil adik kita nih Ustadz Saiful. Ya. Jadi malu gitu. Beliau ini memang orang soleh. Kita kenal sudah cukup lama dalam kegiatan dakwah ya kan, di Indragiri Hulu. Alhamdulillah dalam pergaulan merasa cocok, akhirnya seperti itulah. Udah seperti abang adik sebenarnya dengan beliau ini. Tapi beliau guru saya, secara ilmu beliau lebih banyak daripada. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Deki Ersanda SEMM. Saya berdomisili di Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dan kegiatan saya sehari-hari, saya adalah seorang wirausahawan, pemilik atau owner bakmi Jowo Mbak Bunga. Jadi bagi rekan-rekan Reomek yang berkunjung ke Air Molek atau ada urusan ke Air Molek, saya tunggu di bakmi Jowo Mbak Bunga. Perlu kita coba dulu Bang ya. Ya, boleh dicoba ya kan. Itu kegiatan saya sehari-hari. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ustadz Saiful tadi, selain berusaha, saya aktif di kegiatan sosial dan dakwah di Indragiri Hulu ya. Saat ini pengabdian kami pertama sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Baitul Yatama Belilas, yang mana yayasan ini bergerak mengelola panti asuhan Baitul Yatama Belilas. Kemudian saya sebagai Ketua Yayasan Insan Kamil Indragiri. Yayasan ini sebagai pengelola SMP IT Insan Kamil Air Molek. Itu sekilas profil daripada saya. Saya istri bernama Bungatang, kemudian memiliki anak 6, banyak anak. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki Bang. Itu sekilas perkenalan. Iya. Jadi alhamdulillah selain anak yang kandung ada 6, tadi punya juga panti asuhan ya. Ya. Ada panti asuhan juga ya, itu ditambah anak-anaknya lebih banyak lagi. Alhamdulillah berarti tanggungan beban yang Abang pegang itu lumayan besar nih Bang. Nah, terus ini kan panti asuhan nih Bang ya, yang Yatama itu. Ya, terus Yatama. kita punya sekolah Bang ya. Itu udah lama Bang kita buat. Kalau panti asuhan Baitul Yatama itu lebih kurang sudah 14 tahun ya. Berawal dari kita mengontrak rumah petak aja. Kita kontrak rumah petak 2. Satu untuk tempat tinggal anak-anak, satunya untuk pengasuh yang kita percaya untuk mengasuh anak-anak. Lalu setelah 10 tahun berjalan panti asuhan ini, alhamdulillah ada dermawan yang mewakafkan tanahnya ya. Dermawan mewakafkan tanahnya, kemudian juga menyumbangkan
Iya. uang untuk mendirikan panti asuhan ini. Karena mungkin kasihan melihat kami yang ngontrak-ngontrak terus gitu Bukan ya. kasihan bang, bantuan dari Allah. Dan Masya tangan-tangan Allah. Allah itu Alhamdulillah dulu ketika peresmian panti asuhan yang di gedung sendiri ini diresmikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad waktu itu di Belilas. Ya. berarti sejak tahun 2010 udah ada bang ya. Ya, sekitar 2010 lah. Saat itu sejarahnya saya menjabat sebagai Ketua IKMR Kecamatan Sebrida, Ikatan Keluarga Minang Riau Kecamatan Sebrida, dan Ketua Ikatan Keluarga Payakumbuh 50 Kota. Nah, saat itu sejarahnya IKA-IKA yang ada di Kecamatan Sebrida itu, Ikatan Keluarga itu, paguyuban-paguyuban, itu semuanya pada mendirikan musola-musola ya. Iya. Musola IKA ini, musola IKA itu. Tujuannya selain untuk tempat beribadah, itu untuk kumpul-kumpul mereka nih kan. Oke. Nah, saya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Payakumbuh 50 Kota, sampaikan kepada teman-teman, karena masjid dan musola sudah banyak di Belilas itu, Iya. saat itu, saya bilang, kita tidak usah bikin musola lah, kita bikin panti asuhan aja. Tampil beda Selain nih bang ya. selain manfaatnya lebih terasa, ya kan. Mm. Dan itu kita juga bisa kumpul kalau hanya untuk kumpul-kumpul di panti asuhan itu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan dan berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus ada sekolah juga nih bang. Iya, kan? Ada hubungan nggak antara sekolah itu sama ini tadi? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, ini sekolah SMP IT Insan Kamil ini Mm. adanya di Ermolek, Kecamatan Pasir Penyu, ya kan. Dan Mm. sekolah kita ini juga sekolah yang kita niatkan untuk menolong anak yatim dan duafa juga. Jadi anak yatim dan duafa di sekolah kita ini gratis, sehingga sekarang ini 80% siswa kita itu gratisan. Oke. Makanya memang agak berat ya. Jadi kita yakin kalau kita menolong agama Allah, Allah akan bantu kita ya kan. Alhamdulillah. Ya, berarti kan udah banyak nih bang yang udah abang perbuat nih untuk umat ya. Termasuk yang saya tahu juga ya Bang Deki ini sering membawa ustadz-ustadz kondang dari luar Ya, ya. Alhamdulillah pergerakan untuk ini ya sosial di Inhu itu salah satu Bang Deki ada turut inilah ya membersamai gitu ya Bang ya. Nah, terus sekarang ini kan Bang tahun-tahun politik nih Bang. ya, Dan saya kemarin sempat lihat nih ada beberapa spanduk, ada tulisan ada Bang Deki nih. Nah, itu kok gimana nih Bang? Karena kan ada yang beralasan jangan dicampurkan politik dan agama gitu ya kan. Nah, itu ya. berbeda. Nah, sekarang Bang Diki gabung ke situ boleh sedikit Bang sharing sama Iya. kawan-kawan Bang. Sebenarnya kita dulu juga bersikap apatis juga terhadap politik ini ya kan. Anti kali berada terhadap politik ini dulu ya kan. Tapi setelah kita ketemu berdiskusi dinasihati oleh guru-guru kita, para ustadz, para ulama, sehingga ya seperti Ustadz Zul, Ustadz Jalfatullah, Ustadz Zul Kifli, baik Ustadz Ustadz Saprialdi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Daliri, Kiai Mursid, Iya. ya kan. Itu setelah kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau, kayaknya kita memang harus terjun ke dunia politik ya. Iya. Tapi saat itu pun, ketika awal-awal dinasihati itu tahun 2014 kan sudah mulai mereka menyuruh saya maju itu. Saya masih belum mau. Bahkan waktu itu 2014 itu Anton Medan itu sampai 2 kali datang ke Indragiri Hulu untuk minta saya maju. Oke. Nah, saya bilang alasan saya nggak ada uang waktu itu. Ya. Kita alasan nggak ada uang karena memang nggak ada uang. Tapi beliau sampaikan ketika datang yang kedua, Anton Medan ini kan ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Nasional kan. Oke. Nah, ketika beliau datang yang kedua kali ke Indragiri Hulu, kami ketemu di Ermole, itu beliau bawa ketua PT Riau dan ketua PT Kota Pekanbaru. Itu dua-duanya pengusaha besar ya kan. Iya. Nah, beliau sampaikan waktu itu ketua PT Kota Pekanbaru bilang, Pak Deki, apa yang bikin Pak Deki masih ragu untuk maju lagi? Iya. Kalau masalah uang yang Pak Deki ragukan, itu urusan kami. Kalau Babe dan nyuruh maju, maju aja lah. Urusan uang itu urusan kami. Tapi saat itu saya masih berpikir saya belum tertarik lah untuk terjun ke dunia politik, karena bagi saya dunia saya itu ya dunia dakwah dan dunia sosial itu ya. Iya. Makanya kita dirikan kegiatan-kegiatan dakwah, kita bikin pemuda hijrah ya kan. Datangkan dai-dai nasional melalui pemuda hijrah ini kan. Bahkan di pemuda hijrah pun anak-anak Ermole yang mau sekolah tempatan SMA itu kita beasiswakan untuk kuliah juga. Kita carikan dananya, kita melalui jaringan-jaringan kita beasiswakan untuk mereka ini gitu kan. Menurut saya itu sudah cukup saat itu gitu. Saya berpikir itu tuh sudah cukup gitu kan. Tapi 2019 ketika pemilu 2019 disuruh maju lagi,
saya tetap berprinsip sebelum menurut saya itu tidak harus Sebelum saya yang jalurnya gitu. mungkin orang-orang lain yang bisa kita titipkan amanah ini dan kita cukup nanti titipkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita melalui orang-orang yang menurut kita berkompeten itu. Oke. Tapi ternyata enggak, 2024 ini setelah sekian lama berjalan saya pikir memang tidak cukup dengan organisasi dakwah ini atau yayasan-yayasan yang kita bentuk ini untuk berbuat untuk umat kita. Jadi saya ini punya moto karena hidup adalah pengabdian, ya Siap. kan? Bagi saya memang hidup ini adalah pengabdian. Itulah bikin yayasan, ya kan? Bikin kegiatan ini, kegiatan itu untuk keagamaan, ya. Tapi setelah semakin kesini itu saya merasa pengabdian itu tidak cukup hanya melalui kegiatan-kegiatan Iya. tadi itu kan. Nah, memang untuk pengabdian yang lebih besar, terutama tentang public policy, kebijakan publik itu memang harus kita harus menjadi stakeholder di daerah kita itu, supaya ide-ide dan gagasan-gagasan kita itu bisa kita eksekusi gitu kan. Iya. Ya, bisa kita eksekusi sehingga bisa membantu masyarakat, ya kan, bisa untuk ya bisa menolong masyarakat lah itu ya. Nah, akhirnya setelah desakan-desakan para ulama, para ustadz ini, dan eh, beberapa partai datang juga ke kita untuk maju, ya kan. Iya. Jadi saya memilih Partai Demokrat untuk bergabung di Partai Demokrat karena yang paling intens waktu itu adalah mengajak saya itu Bang Adil Ansori, Ketua DPC Demokrat, ya kan. Beliau juga anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Saya istikharah, kemudian saya izin ke orang tua. Iya. Nah, saya Kunci utama ya, deg-degan Bang. itu, Ustaz. Karena memang kita ini apolitis lah, bisa dikatakan apolitis kalau gitu nih, ya kan. Memang pengamat, kalau hanya untuk mengamati politik pengamat, tapi untuk terjun itu biasanya keluarga enggak, banyak pertimbangan, ya kan. Iya. Terutama mungkin pertimbangan finansial dan lain-lainnya, ya kan. Saya izin ke orang tua. Orang tua saya pesan waktu itu, ada 2 pesan dari mama, ya kan. Iya. Sampaikan kalau Deki bisa menjalankan 2 pesan mama ini, mama izinkan dia maju sebagai caleg. Pesan pertama, niatkan maju sebagai caleg ini untuk mencari ridho Allah. Kalau memang niatnya untuk mencari ridho Allah, jangan gunakan cara-cara yang Allah tidak ridho. Iya. Termasuk itu money politik. Iya. Kalau Deki gunakan cara itu, mama yakin Deki tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan nanti, jangankan Deki bisa mengabdi untuk yang seperti yang Deki cita-citakan, rumah tangga Deki pun akan hancur tuh kalau Deki gunakan cara-cara Allah nggak ridho atau maaf itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhayal untuk kaya jadi anggota dewan. Iya. Kalau itu hayalan Deki dari sekarang, berhentilah jadi anggota dewan. Tidak akan bisa Deki mengabdi seperti yang Deki cita-citakan itu. Jadi kalau bisa Deki pegang 2 pesan mama itu, mama akan izinkan Deki maju. Ya, bismillah, ya. Karena niat kita memang seperti itu, supaya kita ya bismillah, akhirnya kita mendaftar, ya. Berarti kata kuncinya luruskan niat ya, Bang. Ya, karena memang niatnya pengabdian tadi. Akhirnya kita maju untuk caleg sebagai DPRD Indragiri Hulu di Dapil 5. Dapil 5 ini daerah mana aja nih, Bang? Kecamatan Lirik, Pasir Penyu, Lala, dan Lubuk Batu Jaya. Luar biasa nih teman-teman Riomek, falsafah hidupnya Abang Deki ya. Yang pertama itu bukan, kalau Anda menyimpulkan nih, Ustaz ya, karena mungkin kita mirip-mirip. Iya. Kalau Anda sendiri sih motonya bukan sebesar apa yang kita dapatkan, tapi sebesar apa yang kita bisa berikan ke orang. Dia luar biasa. Masih muda, bernas, ya kan. Ya karena gurunya ada di depan ya. Oke. Nah, yang kedua itu ya, alhamdulillah dapat ridho orang tua ya. Ya. Ridho orang tua disuruh untuk meluruskan niat. Ya, mudah-mudahan dengan ridho orang tua ini bisa memuluskan lah ya. Amin, amin. Amin. Nah, terakhir nih Bang Deki, boleh kasih masukan nggak kepada, ini kan kita kalau untuk bicara pemilu, pemilih terbesar ini ada di Gen Z gitu ya. Pemilih-pemilih muda. Nah, pemilih muda ini sekarang rata-rata apatis ya, nggak mau milih. Ada pesan kira-kira Bang Deki sebelum ini? Untuk pemilih muda yang apatis ini, itu sebenarnya yang kita pun sudah melewati masa-masa apatis itu. Yeah. Bahkan pada tahun 97 tuh, kami
saya ini kan aktif di Pers Mahasiswa ya di Iya. Universitas Bungata, pernah menjadi pimpinan redaksi, pimpinan umum, pimpinan redaksi Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator Universitas Bungata. Waktu 97 itu awal-awal saya bergabung di Pers Mahasiswa itu kan orang-orang kritis, idealis kawan-kawan di Pers Mahasiswa waktu itu. Iya. Nah, waktu pemilu 97 itu saking apatisnya kami bukan hanya golput, tapi kami mengkampanyekan untuk Golput. golput. Bukan hanya golput, malah Nah, mengajak ya. mengkampanyekan ke kampus-kampus, kita kampanyekan, kita bikin stiker besar-besar ya kan, Heeh. apa untuk golput ya kan. Iya. Sehingga akhirnya ketika itu kan masih Orde Baru tuh kan. Iya. Nah, itu kita nih aktivis Pers Mahasiswa dari Wawasan Proklamator ini sampai dikejar-kejar oleh Intel Kodim. Oh, iya. Nah, akhirnya karena pihak kampus melindungi kita, Iya. begitu aparat ini datang ke kampus, kami ditelepon suruh pulang kampung semuanya. Itu sudah kita lewati masa-masa apatis itu, tapi Iya. ternyata memang kita memang enggak kita memang harus ambil bagian dalam politik ini. Jadi apatis nggak ada untungnya ya kan. Bangsa juga begitu-begitu saja ya kan. Memang kalau orang baik nggak ikut Iya. pemilu ya kan, ya nanti Jangan salahkan ya nah, kondisi negara seperti isinya sekarang. nanti ya kan orang-orang jahat aja ya kan. Nah kepada Gen Z, ini masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, ada di tangan adik-adik para milenial dan Gen Z. Nah kalau memang pengen berubah, kita bertekad ubah pula aja pola pikir kita yang salah selama ini tentang pemilu, yaitu terutama tentang nomor 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 piro, wani piro ya, Oh iya. NPWP itu. Perubahan itu berawal dari situ. Jangan jangan terima lagi, jangan ada toleransi lagi terhadap money politik ya kan kalau ingin berubah. Iya. Selagi kita masih permisif dengan money politik, dengan politik uang, tidak ada perubahan yang kita impikan itu yang ngomong kosong aja. Ya, karena Jadi ada anggapan gini, Bang. Milih nggak milih, kondisi dia seperti itu aja gitu. ya itu kan karena sikap apatis tadi ya kan. Iya. Tapi kalau sudah memilih, kita pilih berdasarkan track record, kita amati para calon-calon anggota legislatif maupun kepala daerah, apalagi presiden nanti kan juga presiden dan wakil presiden ya kan. Iya. Mana biar program dan visi misi mereka yang adik-adik yakini akan bisa merubah bangsa ini. Artinya kalau bangsa saja bisa jadi baik, otomatis pribadi-pribadi pun akan kehidupan kita pun sebagai bangsa pun menjadi baik. Oke. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita tutup, ada closing statement nih Bang Deki untuk ini para Riomek ya, penonton setia Riomek. Baik, kepada penonton setia Riomek, pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Riomek dan kepada penonton sekalian. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah itu tadi untuk perubahan, untuk mengharapkan perubahan bangsa ini menjadi lebih baik melalui pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 14 Februari nanti. Maka yang pertama kali harus kita rubah adalah mindset kita tentang pemilihan ini. Jangan lagi ada yang memilih karena mengharapkan uang. Kalau masih dengan pola-pola seperti itu, maka hentikan impian kita untuk menjadikan negara ini atau bangsa ini menjadi lebih baik. Saya rasa itu. Oke, alhamdulillah. Kita udah panjang lebar nih ngomongnya Bang ya. Buat kawan-kawan Riomek ataupun kawan-kawan di Indragiri Hulu ya, Bang ya. Nah, tepatnya di Dapil 5 daerahnya Kecamatan Lirik, Pasir Penyu, Lalak dan Lubuk Batu Jaya. Jangan lupa pilih Bang Deki Ersanda, Ya. nomor urut 8. Nomor 8, Partai Demokrat. Partai Demokrat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.